Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegas Indonesia mendesak upaya gencatan senjata di Gaza di depan para Menteri Pertahanan ASEAN. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan dan mengajak sejumlah negara ASEAN melakukan hal serupa sehingga dapat meringankan penderitaan rakyat Palestina. Militer Israel merilis rekaman pada Rabu waktu setempat yang menunjukkan pasukan Israel beroperasi di jalur Gaza. Dari rekaman video yang dirilis, tentara Israel mengepung fasilitas yang berada di jalur Gaza, termasuk rumah sakit Shifa. Dari rilis yang diterima, tentara Israel mengaku tidak masuk ke dalam rumah sakit karena ratusan pasien dan petugas medis masih berada di dalam rumah sakit tersebut. Tentara Israel mengklaim pengepungan untuk menyisir kelompok Hamas yang dipercaya berada di lingkungan rumah sakit. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam ASEAN Defense Minister Meeting ke-17 menyampaikan Indonesia memiliki sikap tegas dan jelas mengenai perang Israel-Palestina. Indonesia mendesak upaya gencatan senjata harus berlanjut dan tercapai. Selain itu, komitmen Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan lanjutan sekaligus mengajak negara-negara ASEAN melakukan langkah serupa untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina. To emphasize that Indonesia is deeply saddened by the deteriorating situation in Gaza, particularly the horrid humanitarian conditions. Needless to say, we are closely monitoring developments in Gaza. Indonesia's stance is clear and firm. We push and we call for immediate cessation of hostilities and the immediate setting up of corridors for humanitarian assistance. Di Indonesia, setelah mengeluarkan fatwa gerakan boikot produk terafiliasi Zionis, Majelis Ulama Indonesia yakin opsi ini bisa melemahkan ekonomi Israel. Langkah ini jadi salah satu bentuk perlawanan atas aksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel. Mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ini adalah wujud dukungan nyata dari ulama dan bangsa Indonesia yang cinta akan perdamaian dunia dan anti terhadap penjajahan. Dan untuk Palestina merdeka tentu. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, jadi tidak sebatas pada umat Islam, untuk stop minum, makan, dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Dari sisi pendidikan, Universitas Airlangga memberikan beasiswa pendidikan penuh kepada 5 orang mahasiswa asal Palestina yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya. Pemberian beasiswa sebagai bentuk kepedulian kampus atas konflik yang menimbulkan banyak korban jiwa warga Palestina. Selain beasiswa, pihak kampus juga memberikan bantuan biaya hidup sebesar 5 juta rupiah per bulan selama kuliah dan berdomisili di Surabaya. Nah, kalau hanya untuk komunikasi aja nggak bisa, apalagi nanti untuk mendapatkan kiriman biaya dan lain-lain ya, sehingga pasti kondisi seperti sekarang ini akan sangat mengganggu gitu kan, proses belajar mengajar dari kawan-kawan mahasiswa. Dan karena tentu UNER terpanggil untuk bisa berkontribusi di sana. Jangan sampai mereka yang sudah ada di sini ini kemudian putus kuliahnya, sehingga tentu UNER dengan seizin MBA kan, memberanikan diri untuk memberikan dari bantuan beasiswa baik untuk tuition fee maupun untuk living cost-nya di Indonesia sampai dengan mereka yang bersangkutan nanti lulus. 40 hari perang, jumlah korban kini mencapai 11.000 lebih, di mana lebih dari 4.600 anak dilaporkan tewas dan hampir 9.000 anak terluka.